Sebelum saya sampaikan berkat ini yang tajuknya adalah Hari Raya Meniup Serunai atau Sangkakala atau trompet ya. Saya mau juga sekali lagi tentunya menyampaikan kepada Sarmin dan Prince, kalau kalian sedang mendengarkan, kami sampaikan selamat ya, selamat, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur boleh menyaksikan dan bersuka cita bersama-sama dengan kalian dalam acara yang sangat indah dan luar biasa. Tempatnya dan dinernya juga tak kalah luar biasanya, ya kan? Luar biasa, dan tentunya juga banyak selamat pada Uncle Dan dan Ibu N ya. Terima kasih dan puji nama Tuhan. Oke, baik, mari kita langsung melihat berkat-berkat ini. Terima kasih Pak Sehat sudah memimpin kita dalam doa juga. Ayat-ayat yang diberi dua sebenarnya yang paling utama, yaitu di Imamat bab 23 dan juga di Bilangan bab 29. Kita tak akan lihat itu semua, tetapi Bapak Ibu bisa melihat di ayat 24 sampai 25 dan juga ayat 1 sampai 6. Saya hanya mau membaca satu ayat, yaitu di ayat 24. Dia berkata begini, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Tapi ketika saya lihat di terjemahan Alkitab yang terbuka atau AYT, dia berkata begini, katakanlah kepada umat Israel, pada hari pertama bulan ketujuh, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh. Tiuplah trompet untuk mengingatkan umat bahwa itu adalah hari pertemuan kudus. Wah, itu lebih clear ya, lebih senang saya. Oh, oke. Karena pada hari itu dalam pertemuan khas atau pertemuan kudus itu mereka memperingati dengan trompet atau serunai atau sangkakala, maka itu terkenal dengan sebutan hari meniup sangkakala atau hari meniup serunai. Nah saudara, menarik, kita internasional bulan kita 12. Sedangkan orang Yahudi mereka menghitung sampai ke bulan ketujuh. Sebab selalu mereka berpatokan pada Allah mencipta hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh berehat. Jadi begitu juga bulan. Mereka selalu perhatikan bulan, 7 stop. Begitu juga dengan tahun Yobel, 70 stop. Jadi angka 7 itu menjadi angka yang sangat istimewa bagi bangsa Yahudi. Oleh itu hari pertama dan hari kedua pada bulan ketujuh itu tahun baru. Bukan tahun baru Cina, bukan tahun baru Masehi, tetapi itu tahun baru bangsa Yahudi. Dan mereka merayakan pada hari pertama dan hari yang kedua. Dan itu disebut Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Dan nama dari bulan ketujuh itu adalah Tisri. Dan itu sama dengan September Oktober, berarti mungkin itu 31 September dan 1 Oktober. Saya tidak pasti, tetapi mungkin seperti itu ya. Itu selalu berpatokan pada hari ketujuh adalah Sabat, hari perhentian. Nah, apa activity pada hari raya tahun baru daripada orang Yahudi? Apakah mereka seperti kita ambil makanan lalu angkat-angkat itu? Wah, memang seronok sekali ya. Tidak, mereka lain lagi. Mereka begini. Coba lihat ini, saya ambil di ayat 1 di bab 29. Dia bilang begini, pada bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Pertemuan kudus, jadi tak pergi ke keluarga-keluarga. Mereka datang bertemu khas. Tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi perlu dalam keadaan fisik yang sehat, yang fresh. Lalu kalau saya lihat di ayat 2 dan ayat 5 di Bilangan 29, dia bilang begini,
Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Apa itu? Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan seekor kambing jantan. Waduh, saya kalau mau mengolah satu lembu sudah kerja keras itu. Satu ayam pun saya pernah bunuh sendiri ayam. Dia gerak-gerak sekali. Lepas itu saya letak di air panas, lepas itu angkat, tarik dia punya apa? Bulu-bulu, senang, enak. Tapi waktu mau potong, macam mana ini? Buka, wah bau dan mau keluar. Satu ayam saja. Kalau babi, wah bukan main, bukan senang mau bunuh babi. Kalau kita tak pintar membunuh, dia menjerit terus. Lama sekali, kita mau tahan terus, dia wah kuat sekali. Kalau lembu, wah saya takut mau bunuh lembu ya. Pernah saya lihat di video-video mau bunuh lalu lembu hantam, terlempar pengsan. Wah, jadi macam mana mau bilang jangan melakukan pekerjaan berat? Ya, sebab ada suku khas, yaitu suku Lewi, mereka yang kerjakan ini. Nah, mari kita lihat apa yang mereka buat. Pertama, 1 ekor lembu. Lepas itu 1 ekor domba jantan muda. Lepas itu 1 ekor kambing jantan muda. 7 ekor domba umur 1 tahun. 7 lagi, genap. Ini semua harus dibuat pada hari raya itu. Bunuh semua, kerjakan itu semua. Saya pikir cukup sampai di situ, ada 7, 8, 9, 10. Ternyata setelah saya belajari lagi, kalau kita lihat dalam bilangan 29 ayat 6, tidak cukup dengan itu, masih perlu buat korban bakaran bulan baru, korban api-apian. Lalu saya siasat, kalau korban bakaran setiap bulan baru, karena kan sudah bulan ke-7, itu bulan baru, apa yang harus dibuat? Saya baca, saya kejut juga ketika melihat apa yang perlu dibuat kalau bulan baru. Saya tidak akan baca itu, kamu bisa lihat di ayat 11 sampai 15. Ada juga harus buat 2 ekor lembu jantan, lembu, bukan domba, bukan kambing. Lalu 7 ekor domba berumur setahun lagi. Wow, tepung, wah bisa lihat sajalah ini. Kemudian saya lihat tentang apa itu korban api-apian dan apa itu korban bakaran. Saya lihat bahwa setiap hari harus 2 ekor domba umur 1 tahun. Setiap hari itu harus disembelih dan dikorbankan. Wow. Dan tepung terbaik. Dan minyak olive oil kalau tak silap saya lihat dalam bahasa Inggris. Yang buatan khas. Setiap saat harus dibuat seperti itu. Bagi saya, ini bukan senang untuk siapkan ini semua. Dan itu membuat Allah happy. Dia cium itu dan harum bagi dia. Ketika binatang-binatang dibakar semua, itu harum bagi dia. Jadi kadang-kadang kita lihat di penyembahan-penyembahan berhala, ada asap-asap juga ya untuk senangkan roh-roh ya. Mungkin mereka tiru-tiru, mereka lihat, Allah yang benar suka dengan bau-bau, jadi mereka juga buat begitu. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, di zaman Israel, Allah sudah perintahkan, ini yang ku mau. Bakar itu semua, asapnya menyenangkan Tuhan. Sehingga murkanya atas Israel yang melanggar banyak hukum-hukum dia siap terima. Minyak dan tepung ini menjadi sajian roti yang luar biasa. Dan Allah menahan murkanya kepada setiap pelanggaran-pelanggaran karena persembahan-persembahan yang dibuat ini. Wah, sangat leceh ya. Setiap hari saya harus siapkan 2 ekor. Kalau hari raya 7 lembu 2 dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa hari raya Israel bukan hanya hari raya tiupan seruling, tiupan sangkakala, tapi kita sudah lihat beberapa, ada Paskah, lebih-lebih lagi ya, ada Yom Kippur, ada 7. Dan mereka harus siapkan ini semua.
Tetapi Tuhan memang berjanji, kalau kamu pergi ke negeri yang sudah kujanjikan, itu negeri yang berlimpah susu dan madu. Kalau berlimpah susu berarti banyak itu lembu-lembu. Saya pikir kalau berlimpah susu berarti banyak supermarket atau mall, tidak ada ya. Tidak. Kalau berlimpah madu berarti tanahnya punya pokok-pokok yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan madu, lebah banyak di sana. Sehingga Allah menjamin apa yang perlu mereka buat boleh jadi. Aduh, kalau di sini Pak, gimana setiap hari boleh potong ikan lah boleh ya, ikan bilis satu boleh lah ya. Tapi kalau mau potong lembu, ya susah. Nah selain itu apalagi? Di saat mereka sudah siapkan semua itu, barulah mereka meniup shofar atau trompet atau sangkakala. Inilah hari raya yang disebut Rosh Hashanah. Sebenarnya itu sejatinya itu dari tanduk kambing. Mereka ambil itu dan mereka buat itu. Wah, macam itu. Tetapi ada yang buat variasi sehingga cukup panjang. Saudara, kini bait Allah sudah tidak ada. Jadi ada banyak aktiviti yang diperintahkan Allah untuk Israel sudah tak boleh mereka buat. Mereka sudah tak boleh. Apalagi pada waktu mereka lari, dihancurkan bait Allah mereka, dihancurkan semua tembok kota mereka. Mereka tak ada eksistensi lagi untuk pelihara semua ini, sehingga mereka ada di negara-negara orang. Sehingga ini tak boleh mereka buat. Sehingga banyak yang sukar mereka lakukan karena kejahatan mereka sendiri. Tetapi selain itu, pada tahun 4 Masehi, Kristus sudah datang, sehingga semua yang bayang-bayang ini sudah digenapi oleh Yesus. Sehingga mereka sebenarnya, kalau mereka percaya kepada Yesus, ini semua sudah tamat. Tetapi karena mereka tidak percaya kepada Yesus, maka mereka selalu buat ini demi mempercepat kedatangan Sang Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Seperti kalau kita lihat dalam apa yang Paulus katakan di Kolose 2 ayat 16 sampai 17, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Nah, ini hari-hari raya orang Yahudi. Dia bicara kepada jemaat yang sedang diserang oleh orang Yahudi. Bulan baru, kita sedang bicara setiap bulan baru apa yang harus dibuat. Ataupun hari Sabat, orang Yahudi ini merayakan hari Sabat. Jadi Paulus bilang, jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya Mesias. Jadi semua sudah. Tetapi orang Yahudi berkata, kamu hanya percaya Yesus, kamu tak merayakan hari raya Yom Kippur, kamu tak merayakan hari raya seruling, kamu tak beribadah hari Sabat, kamu beribadah hari Minggu. Paulus bilang, jangan biarkan orang-orang itu mau coba menghukum kamu tentang hal itu. Itu semua adalah bayangan saja. Biarkan mereka dengan bayangan, kita dengan yang real, yang sesungguhnya. Itu semua tipe, kita ada pada antitipenya. Ya, macam saya cerita tentang girlfriend dan boyfriend yang berpisah, lalu kasih gambar, setiap rindu lihat gambar. Tapi waktu boyfriendnya sudah datang, dia tak kisah yang real, dia asik dengan gambar boyfriendnya. Ayo, apa ini? Aneh sekali. Itulah kalau masih mempersembahkan, itu memang masih bayang-bayang ya. Kematian Kristus di salib. Saudara, kalau kita memperhatikan semua yang diperlihatkan tentang hari-hari raya orang Yahudi, begitu banyaknya korban yang diperlukan untuk menyenangkan kesucian dan kekudusan Allah, menunjukkan betapa serius dosa. Betapa seriusnya dosa sehingga harus ada yang tak berdaya, domba-domba ini dibakar habis begitu saja, dibunuh, darahnya harus dicurahkan karena kebencian Allah tentang dosa.
Satu titik dosa pun cukup membuat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Satu dosa pun sombong dari Lucifer cukup membuat Allah mengeluarkan dia. Itu menunjukkan betapa Allah suci dan kudus, sehingga dia tidak akan pernah mengizinkan ada satu titik dosa di hadapan dia. Nah, dia mengasihi manusia. Bagaimana dia mau ambil manusia sedangkan manusia berdosa? Oleh sebab itu, bukan hanya kasihnya yang dijalankan. Sebenarnya orang pikir leceh, mengapa Tuhan harus datang jadi manusia? Dia maha kuasa pun dia hanya cakap, oke, saya ampuni semua dosa, oke semua, tak ada hal. Siapa mau komen sama dia? Siapa mau komplain kalau Tuhan berkata, oke, semuanya aku off semua dosa-dosa kamu? Siapa? Tidak bisa. Tetapi problemnya adalah dia bercanggah dengan hakikat sejati, suci dan saleh dia. Bayangkan kalau saya hakim di Malaysia. Saya lihat Pak Jesse, oh saya punya kawan. Tiba-tiba Pak Jesse diberi peluang untuk jaga uang pensiun seluruh rakyat Malaysia. Lalu Pak Jesse mau buat uang-uang itu menjadi berganda. Pak Jesse masuk dalam pelaburan, saham dan sebagainya. Rugi. Dengan kerugian itu uang habis. Akhirnya banyak rakyat yang nanti umur tua tak ada pensiun. Tapi saya tengok Pak Jesse, saya hakim, berkuasa. Saya bilang, no problem Pak, saya mengasihi Bapak. No problem, Bapak bebas tak bersyarat. Wow, best kah? Memang best saya dengan Pak Jesse. Tapi bagaimana orang-orang yang nantinya tidak ada pensiun? Mereka akan berkata apa? Pak Michael, you hakim, you tak adil, tahu? Betul tak? Di mana hakim yang adil itu? Demikian juga Allah. Kalau Allah berkata, oke, semua beres, saya ampuni semua. Di mana dia sebagai Allah yang adil? Tapi karena dia begitu adil, tetapi dia bukan cuma adil, dia mengasihi. Oleh itu dia jadi manusia. Dan dia yang tanggung semua hukuman dosa itu. Sehingga keadilannya jalan, kasihnya pun jalan. Wah, itu hikmat yang dahsyat daripada Allah. Saudara, semua orang yang di luar Yesus akan dihadapkan dengan pengadilan Allah yang begitu adil, sehingga tidak ada yang terlepas dari setiap dosa-dosa mereka. Mereka akan menanggungnya. Oh, karena Yesus Allah, maka dia sanggup menanggung semua hukuman dari pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu, sesiapa yang ada di dalam Yesus, kamu selamat. Ketika kamu di luar Yesus, hati-hati saudara. Macam Nuh yang di dalam kapal selamat, siapa yang di luar kapal, tak ada satupun yang selamat. Oh, bahaya. Bencana Nuh, air bah. Tapi bencana orang yang akan menghadapi setiap hukuman Allah adalah neraka. Pemberian yang agung ini ketika ditolak akan mengalami murka yang agung juga, yaitu neraka selama-lamanya. Saudara, karena Yesus memperlihatkan kesuciannya, tidak ada satu titik dosa pun, maka dia berlayak untuk menjadi persembahan yang berbau harum bagi kesucian dan keadilan Allah. Oleh itu Allah menerima dia, dan Allah membangkitkan pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu saudara, kita terjamin, kita pasti ketika dia telah berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan boleh hidup sejati dan kekal. Oleh itu kalau orang tanya, Pak Mike, kalau kamu mati bila-bila saja, kamu neraka atau surga? Jelas surga. Wah, sombong sekali. Saya bukan sombong, saya begitu percaya kepada Yesus. Kalau kamu berkata, tak pasti lagi ya, tapi Yesus sudah bilang, iya tapi Yesus pendusta. Mungkin begitu. Betapa mengerikan kita yang menganggap dia pendusta, bukan? Betapa mengerikan. Saudara, kita memang pasti kita selamat karena pekerjaan Yesus. Amin. Nah, Yesus telah memenuhi semua
apa yang kita lihat dalam perayaan-perayaan orang Yahudi. Sayang sekali orang Yahudi masih saja menjalankan semua itu. Nah, menarik ketika saya siasat sampai hari ini, apa yang menjadi aktiviti orang Yahudi tentang hari tahun baru mereka ini. Pertama, orang Yahudi itu memulakan tugas serius untuk meneliti hidup mereka dan bertaubat atas segala kesalahan yang mereka lakukan pada tahun sebelumnya. Jadi waktu hari tahun baru, mereka diam dan mulai pikir, apa yang kita buat dulu yang salah? Apa yang kita buat dulu yang salah? Dan mereka bertobat. Istilah bertobat ini adalah tesufah. Dan mereka bertekad untuk membaiki di tahun berikutnya. Seperti itu ya. Lalu mereka punya kebiasaan, yaitu pada keluarga Yahudi tradisional lainnya, pada siang hari apabila jatuh hari raya Rosh Hashanah, mereka akan menghabiskan masa untuk berada di pantai atau aliran sungai untuk melaksanakan ritual kuno dengan nama taslik, yang artinya membuang. Mereka mengambil dari Mika 7 ayat 19, yaitu biarlah dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan taslik. Melemparkan itu katanya adalah kata taslik. Segala dosa kita ke tubir-tubir laut. Nah, mereka akhirnya harus mengambil roti, remukan roti, mereka ada di sungai dan mereka lempar. Itu mengingatkan bahwa dosa-dosa mereka dibuang. Itu yang menjadi kebiasaan yang mereka lakukan. Lalu mereka meniup shofar lagi. Bup, bup, seperti itu. Saudara, menarik ketika saya lihat tentang Yesus ya. Menurut pakar-pakar, mereka lihat bukti sejarah bahwa Yesus mulai awal pelayanannya ternyata itu di bulan Tisri. Bulan di mana bulan baru orang sedang mengumandangkan bertobat, bertobat. Dan kalau kita lihat dalam Matius 4 ayat 17, seruan pertama Yesus selepas dia dicobai di padang gurun, dia berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wow. Yesus seolah-olah ingin memperlihatkan bahwa yes, akulah yang menggenapi apa yang menjadi pengharapan kamu, hai umat Allah Israel. Yesus betul-betul mengidentifikasikan dirinya dengan semua yang dijanjikan Allah dalam perjanjian lama. Oh, setelah itu saya akhirnya melihat bahwa wow, betapa teraturnya Allah. Betapa kemasnya Allah. Dia merancang agar umatnya boleh melihat rancangan dia dengan clear. Sehingga boleh mengenal dia. Mereka tidak ada alasan bahwa Tuhan saya tak faham. Kamu tak bagi tahu dengan betul. Tidak. Mereka tidak ada alasan untuk berkata seperti itu. Kecuali mereka tidak mengambil tahu tentang firman Allah. Kecuali mereka tidak serius membaca firman Allah, maka mereka tidak bisa melihat rancangan yang sangat indah itu. Setelah itu saya akhirnya sadar bahwa patutlah ramai orang Yahudi yang akhirnya menjadi percaya Yesus dengan kuat, dengan punya asas. Siapa mereka? Misalnya Paulus. Ketika dia akhirnya memahami Yesus, maka doktrinnya sangat kuat sekali. Sebab apa? Sebab dia tahu perjanjian lama dengan kuat. Ketika dia memahami Yesus penggenapannya, wah, kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan dia secara luar biasa. Dalam beberapa tahun saja, Asia kecil, Eropa, Makedonia bisa mendengar Injil. Barnabas, 11 murid Yesus, gereja Kristen mula-mula, semua mereka adalah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Jadi saya lihat di sini bahwa betapa penting orang Kristen mempelajari perjanjian lama dengan baik. Karena ketika kita memahami perjanjian lama dengan baik, kita boleh mengenal betapa menakjubnya perjanjian baru. Kerap sekali kita sedikit saja belajar perjanjian lama, langsung masuk Injil, langsung masuk ini.
Kita tidak bisa memahami betapa menakjubkan perjanjian baru kalau kita tidak meneliti ini. Itu sebabnya kami membuat kronologi. Banyak sekali untuk melihat peristiwa-peristiwa perjanjian lama yang ternyata digenapi oleh perjanjian baru secara menakjubkan. Perjanjian lama dan perjanjian baru jangan dipisahkan. Ada orang akhirnya berkata, Allah perjanjian lama beza dengan Allah perjanjian baru. Allah perjanjian lama jahat, bunuh. Allah perjanjian baru kasih, siap mati. Mereka tidak bisa melihat benang merah kesinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya perjanjian lama bagaikan tubuh, sedangkan perjanjian baru bagaikan kepala. Bayangkan kalau saya berada di depan saudara tidak ada kepala. Wah, mengerikan bukan? Atau saya ada di hadapan saudara cuman kepala, tubuh saya tidak ada. Sama juga ya. Kami di Indonesia ada itu istilah kepala terbang. Wah, kita kalau dengar cerita itu sangat takut. Wah, kepala terbang. Macam itu, orang yang percaya Alkitab hanya percaya perjanjian lama, itu macam jalan-jalan tubuh tak ada kepala. Mengerikan orang itu. Wah, hukum Taurat. Wah, jangan buat ini, tuduh, tak macam itu. Tapi sama juga, orang yang percaya Alkitab tapi tidak percaya perjanjian lama, itu macam cuman kepala saja. Sama-sama mengerikan. Kita punya Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan pernah memisahkan kedua itu. Itu kita akan melihat keindahan di sana. Dan yang berikutnya adalah mari kita puas dan bangga di dalam Yesus. Sebab kenapa? Sebab Yesus segalanya. Kita penuh di dalam Yesus. Jangan biarkan orang coba menyatakan kamu bersalah sebab tak buat benda-benda di perjanjian lama. Kalian tidak rayakan bulan baru. Sekarang yang paling kuat, kalian tidak sembahyang Sabat. Mana ada diperintahkan ibadah hari Ahad? Mana ada? Yang ada hanya ibadahlah hari Sabat. Mereka buat begitu. Sekarang kita tanya, mana ada larangan jangan ibadah hari Ahad? Bagi saya satu ayat, larangan jangan ibadah hari Ahad. Kita merayakan hari Ahad karena kebangkitan. Untuk apa kita merayakan hari penciptaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau kita tidak ada kebangkitan dari Yesus? Kita melihat ada pengharapan karena kebangkitan Yesus. Dan kita tidak diselamatkan karena kita melakukan sembahyang di satu hari. Tidak ada. Oh, Sabat itu Katolik punya. Ahad itu Katolik, itu Nisea, perjanjian ini semua. Itu jangan biarkan orang-orang menghukum kamu seperti itu. Dan juga, mengapa kamu di gereja tidak ada tiup sangkakala? Wah, ini gereja tak ada Roh Kudus, tak ada sangkakala. Ada sangkakala? Tak ada. Yang ada apa? Cuma ini. Di Alkitab ada sangkakala. Jangan biarkan mereka menuduh itu. Saya ada teman pastor, selalu dia kalau lari pagi dia akan tutut, wah, tutut seperti itu. Dan ada juga gereja-gereja tertentu yang ya Pak buat sangkakala. Itu sepertinya suci dan kudus. Jangan biarkan orang menghukum itu. Yang penting bukan ini, tapi yang penting adalah sangkakala hari terakhir yang akan ditiup oleh malaikat Allah, bukan ditiup oleh manusia. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Wah, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang kita nantikan, trompet ini. Bukan trompet yang akan dibunyikan oleh manusia, itu kadang-kadang bikin bising ya. Tapi saya suka teman pastor itu di hutan baru dia buat, baguslah. Tapi saudara, trompet ini semakin dekat kayaknya ya. Semakin dekat kayaknya.
Kalau kita ingat tentang mimpi Nebukadnezar, sebenarnya kita sudah ada di paling akhir. Zaman Roma sudah habis. Kita sudah ada di kaki. Kita tinggal menunggu akhir zaman. Tidak ada lagi zaman kerajaan lain. Tidak ada. Tidak ada zaman kerajaan Rusia menguasai dunia. Tidak ada. Tidak ada di Alkitab. Kita hanya tinggal habis. Saya tidak tahu apakah konflik Rusia dan Ukraina ini akan meletup menjadi perang dunia ketiga dan kita akan berakhir, saya tidak tahu. Tapi mengerikan juga ya, ada bom-bom mengerikan yang sudah mulai meletup. Seperti ini, wih, tempat kerajaan yang bagus sekali dalam hitungan saat, habis. Dan mereka mulai pikir ini ada daya ledak yang sepertinya dilarang ledakan itu. Saya tidak tahu, tapi banyak hal yang mengerikan. Kapal terbesar di dunia sudah hancur. Kasihan. Saudara, kita terus berdoa untuk perdamaian dunia. Kita tidak tahu bila Tuhan datang. Hanya memang tanda-tandanya sepertinya kita ada di, bukan sepertinya, kita memang ada di zaman akhir. Kita harus mendoakan perdamaian dunia, namun kita harus waspada. Saudara, kita tidak perlu seperti orang Israel, Yahudi, yang mau buang dosa-dosa mereka. Kita yang percaya sudah dibuang dosa kita. Allah sudah tidak ingat dosa-dosa kita lagi. Bukan cuma dosa semalam, dosa akhir saya mau putus nafas, Allah sudah lupa semua itu. Cukup yang Yesus sudah buat. Tetapi kita masih juga bergumul dengan manusia lama kita. Kita tidak perlu buat seperti orang Yahudi. Yang perlu kita buat adalah membaharui persekutuan kita dengan Allah. Itu yang penting. Bagaimana membaharui persekutuan kita dengan Allah? Ketika saya lihat orang Yahudi ambil masa berpikir tentang dosa-dosa mereka, itu bagus. Tapi yang kita buat bukan berpikir tentang dosa-dosa kita. Yang kita buat adalah berpikir tentang apa perangai-perangai yang tidak patut sebagai anak Tuhan yang masih kita buat. Itu yang harus kita sadari dan akui pada Tuhan sehingga perhubungan menjadi baik. Sebab kita sudah diampuni. Saya ingin menjelaskan itu dengan ilustrasi seperti ini. Ada seorang yang sangat kaya, dia akhirnya mengangkat seorang anak yang bekerja mencari makan di sampah-sampah. Nah, ketika anak ini sudah diangkat menjadi anak sah dari orang kaya raya ini, maka apa yang terjadi? Anak ini tidak boleh lagi membiasakan kelakuan cari-cari makanan di sampah. Betul tak? You sudah anak orang kaya tahu. Makan cuci tangan dulu, pakai pisau atau pakai fork. Bolehlah makan pakai tangan saja ya Pak Stan, enak makan pakai tangan juga. Tapi cuci tangan. Dan makan makanan yang sehat, makan makanan yang bersih. Kamu sekarang sudah menjadi anakku, tak akan pernah lagi ditukar. Tapi bersikaplah seperti ajaran-ajaranku di rumah. Dulu kalau mau pipis, langsung buka pipis. Di sini ada tandas. Dulu bangun tidak mau gosok gigi. Sekarang sudah anak saya sikat brus gigi supaya sehat gigi, supaya tidak sakit. Makan ada di peti sejuk, ada banyak hal. Tapi kalau dia biasa bertahun-tahun dia pergi ke sampah, cium bau sampah, macam bau wangi ya, karena dari kecil dia macam itu. Bisa jadi dalam tahun-tahun pertama kebiasaan dulu masih dia ambil. Bisa jadi tiba-tiba bapak itu bangun, anakku, tengok biliknya tak ada. Mana dia? Oh, jangan-jangan dia balik ke sana. Pergi betul, cari-cari sisa-sisa makan. Wah. Kamu tak sesuai lagi, itu menjijikan. Kamu anakku tak sesuai lagi buat seperti itu. Ambil lagi, bawa. Biasakan ini, biasakan ini. Kita seperti itu. Seringkali kita yang sudah menjadi anak Tuhan, kita lupa diri dan kita buat benda-benda yang tidak sesuai seperti yang Tuhan mau. Kita tidak akan kehilangan keselamatan, tetapi persekutuan kita hilang.
Oleh sebab itu kita harus kerap membaca firman Tuhan supaya tahu, oh ini tak boleh, oh ini tak boleh. Berdoa, Tuhan engkau sekarang ada di hatiku. Dulu tidak ada. Tuhan berikan kekuatan itu kepada saya untuk turuti apa yang engkau maukan. Karena itu saudara, buanglah segala kejahatan. Tak sesuai lagi kamu hidup sebagai anak Tuhan yang masih membiarkan kejahatan itu. Buanglah segala kemunafikan, kedengkian, fitnah. Jadilah sama seperti baby yang baru lahir, yang rindu air susu yang murni, yang rohani. Kita semakin suka belajar Alkitab. Apalagi, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah. Kalau suka cepat marah, buang, itu tak sesuai lagi. Geram, itu marah biasa, tapi kalau geram, wah macam itu ya. Wah itu geram. Buang, itu tak sesuai lagi. Kata-kata di mulutmu, saling mendustai, tipu. Itu manusia lama, buang. Kenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui. Dan yang terakhir sekali, ya terakhir ya. Sebagaimana Allah memerintahkan umat Israel untuk buat pertemuan kudus. Dan dalam pertemuan kudus itu, mereka jangan bekerja berat. Supaya apa? Supaya pada waktu merayakan itu, sehat. Biar sakit kepala Pak, hantam terus. Tapi artinya tidak mengantuk, ya kan? Ada. Maka saya mengangkat 2 poin di situ. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan lalai dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Oh, saya bertobat di sini. Kadang-kadang pertemuan hari Kamis tidak sempat. Pak Rosin tanya, siapa-siapa? Aduh, ada busy yang lain. Wih, tidak boleh. Kita juga harus melihat persekutuan di gereja, persekutuan-persekutuan yang kita komitmenkan. Ini penting untuk kita bisa membara kebenaran dalam pertumbuhan rohani kita. Lalu yang terakhir adalah ambil waktu istirahat di dalam Tuhan. Jangan kita selalu letih karena kerja. Ketika kita letih karena kerja, kita mau menyembah Tuhan, haleluya, kita akhirnya haleluya, dan kita akhirnya wah, Tuhan bilang, lemah anak ini, ya kan? Mari kita sediakan waktu supaya kita fit ketika kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Kita berdoa. Bapa di surga,